Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-soleha? Tentu kalian dalam keadaan sehat selalu, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat dan rajin ya. Nah, anak-anakku, pada hari ini Ustazah akan memberikan pembelajaran tema 8 Praja Muda Karana. Subtema 1 aku anggota Pramuka Siaga dan pembelajaran 1. Nah, di kelas 3 ini tentu saja kalian menjadi anggota Pramuka Siaga. Nah, kita pada hari ini yaitu dengan membaca teks dengan nyaring, peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang gerakan Pramuka Indonesia. Peserta didik dapat mengenal lambang negara Indonesia, merumuskan informasi berdasarkan wacana Pramuka. Kemudian dapat menceritakan sikap yang tepat terhadap Garuda Pancasila dan dapat mencocokkan ciri-ciri Garuda Pancasila. Nah, kita lihat teks ini yaitu gerakan Pramuka Indonesia. Nah, lihat gambar, apakah kalian kenal orang ini? Iya, kalau gambar yang di sebelahnya itu apa? Gambar iya, gerakan Pramuka ya. Nah, Gerakan Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia merupakan salah satu organisasi pendidikan nonformal di Indonesia. Pramuka sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Gerakan Pramuka diawali dengan berdirinya organisasi kepanduan atau Boy Scout pada tahun 1907 di Inggris. Pelopor pendirinya adalah Lord Baden-Powell yang diakui sebagai bapak kepanduan sedunia. Gerakan Pramuka Indonesia baru mulai diresmikan pada tahun 1961. Bapak Pramuka Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau adalah orang yang memberi nama kepanduan Indonesia dengan nama Pramuka. Nama Pramuka terinspirasi dari kata Boromuko yang artinya pasukan terdepan dalam perang. Namun istilah Pramuka sendiri kemudian diubah menjadi Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Hari Pramuka di Indonesia diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Ingat ya. Lambang Pramuka adalah tunas kelapa. Tunas kelapa dijadikan lambang karena tunas pada buah kelapa yang dalam keadaan tumbuh, nama lainnya cikal, mengandung arti bahwa Pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa, tunas penerus bangsa. Kegiatan kepramukaan bertujuan mendapatkan keterampilan kepramukaan, membentuk karakter, akhlak dan budi pekerti yang luhur. Nah, anak-anakku, bagaimana, sudah paham tentang gerakan Pramuka Indonesia? Bacaan ini banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini, ya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi gerakan Pramuka ini, ayo kita jawab bersama-sama ya isi teks gerakan Pramuka Indonesia. Nah, kita jawab dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa singkatan dari Pramuka dan apa artinya? Ya, singkatan dari Pramuka adalah Praja Muda Karana yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Kedua, siapakah ya bapak kepanduan Indonesia dunia? Lord Baden-Powell. Ketiga, pada tahun berapakah gerakan Pramuka diresmikan? Ya, tahun 1961. Apa lambang gerakan Pramuka? Jelaskan maknanya. Nah, lambangnya adalah tunas kelapa, bermakna bahwa Pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Kelima, jelaskan tujuan kegiatan kepramukaan. Bertujuan mendapatkan keterampilan kepramukaan, membentuk karakter, akhlak dan budi pekerti yang luhur. Oh, sungguh mulia ya tujuan dari kegiatan pramuka ini. Nah, anakku, itu kita menemukan istilah-istilah yang mungkin belum kita mengerti, yaitu gerakan, organisasi, non formal, kepanduan, lambang. Nah, kita lihat dulu satu, kita menjelaskan kata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Apa itu gerakan? Nah, gerakan itu peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Nah, organisasi adalah kesatuan, susunan dan sebagainya yang terdiri atas bagian-bagian orang dan sebagainya dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu. Nah, non formal itu tidak resmi. Kepanduan perihal pandu, urusan atau gerakan dan sebagainya. Lambang itu sesuai seperti tanda yang menyatakan suatu hal. Kemudian kita ke
lambang Garuda Pancasila di sini, dan juga ada lambang Pramuka SIT. Nah, ayo pertama kita akan pelajari tentang lambang Garuda Pancasila. Nah, setiap bangsa di dunia memiliki lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila digambarkan dengan sosok burung Garuda. Burung Garuda melambangkan keperkasaan, kekuatan, dan ketajaman. Karena itu ia dijadikan sebagai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke kanan. Di burung Garuda ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selain itu, lambang Garuda Pancasila memiliki banyak penjelasan makna gambarnya. Nah, lihat gambar berikut ini ya. Nah, warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, 17 helai bulu pada masing-masing sayap melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. 8 helai bulu pada ekor melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor melambangkan 2 angka pertama tahun kemerdekaan Indonesia. Dan 45 helai bulu di leher melambangkan 2 angka terakhir tahun kemerdekaan Indonesia. Masya Allah ya nak ya, bagaimana makna-makna lambang burung Garuda itu luar biasa maknanya ya. Nah, kemudian kalian tahu nggak siapa yang pembuat desain gambar burung Garuda? Kalian tahu? Itu adalah Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Nah, dan kemudian disempurnakan oleh Insinyur Soekarno. Baik, ini biasa di lambang Garuda ini biasa kita lihat di kantor-kantor pemerintahan ya. Nah, sekarang kita lihat kantor-kantor pemerintahan, kemudian di sekolah-sekolah ya. Nah, kita sekarang ke lambang Pramuka SIT. Di mana biasa kalian melihat lambang ini? Iya, lambang ini ada di baju seragam pramuka kalian SIT. Nah, pramuka SIT dalam perkembangannya, pramuka di Indonesia memiliki berbagai satuan karya atau saka yang menggambarkan tempat di mana satuan karya itu berkembang dan di bidang apa pengembangan kecakapannya. Nah, berbagai macam saka pramuka Indonesia seperti saka Dirgantara, saka Bakti Husada, saka Wanak Bakti, dan sebagainya. Selain saka, pramuka Indonesia juga mengembangkan satuan komunitas atau sako. Salah satu sako pramuka Indonesia adalah Sako Pramuka SIT. Dalam perkembangan sejarahnya berawal dari Pandu Sekolah Islam Terpadu didirikan di Jakarta tanggal 1 Oktober 2004 atau 27 Syakban 1426 Hijriah. Pada tanggal 11 Juli 2008 Pandu SIT bergabung dengan GPI Gerakan Pramuka Indonesia dan mengubah namanya menjadi Pramuka SIT. Pramuka SIT merupakan singkatan dari Praja Muda Karana Sekolah Islam Terpadu. Kemudian setiap tanggal 27 Syakban ditetapkan sebagai Hari Pramuka SIT. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Kuartir Nasional menambahkan kata satuan komunitas atau sako di depan kata pramuka SIT sebagai suatu komunitas yang telah lama berkiprah untuk negeri ini melalui jaringan Sekolah Islam Terpadu atau JSIT. Pengukuhan satuan komunitas sako pada tanggal 25 November 2013. Sako Pramuka SIT merupakan mitra strategis pramuka dalam mewujudkan pramuka yang beriman, berkarakter, memiliki keterampilan dan bermanfaat bagi orang lain. Sako Pramuka SIT memiliki lambang pramuka tersendiri tanpa menghilangkan lambang Gerakan Pramuka Indonesia. Arti lambang pramuka Sekolah Islam Terpadu adalah sebagai berikut. Pertama, dengan semangat perjuangan dan keberanian dalam kebenaran dan suci, bercita-cita luhur dalam keseimbangan nilai-nilai dunia dan akhirat, dengan melandaskan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai cita-cita tertinggi yang menjadi tujuan utama. Yang kedua, akan senantiasa menjunjung ikatan persaudaraan dan persatuan yang universal dan terus bersemi dalam jiwa patriot yang disiplin dalam waktu dan amal, tak kenal lelah dan senantiasa bersiap siaga menjadi garda terdepan keutuhan tanah air, bangsa dan negara Indonesia. Nah, Masya Allah anak-anak, ya, bagaimana lambang Pramuka SIT ini luar biasa ya. Luar biasa sekali arti lambang Gerakan Sekolah Islam Terpadu.
Nah, anak-anak, kita sudah dapatkan pengetahuan kita tentang lambang dari makna dari masing-masing gambar Garuda Pancasila dan Pramuka SIT. Selanjutnya, untuk lebih memahami teks tersebut, teks Pramuka SIT itu bercerita tentang apa ya? Kita lihat di 4 paragraf ya. Paragraf pertama, Pramuka Indonesia memiliki berbagai satuan karya saka dan satuan komunikasi Sako. Salah satu Sako Indonesia adalah Sako Pramuka SIT. Nah, paragraf kedua cerita tentang apa nih? Oh, tentang Pandu SIT yang didirikan di Jakarta tanggal 1 Oktober 2004 atau 27 Syakban 1426 Hijriah dan ditetapkan sebagai Hari Pramuka SIT. Nah, paragraf ketiga ini tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Kuarti Nasional menambahkan kata Sako di depan kata Pramuka SIT. Nah, Sako Pramuka SIT mewujudkan pramuka beriman, berkarakter, memiliki keterampilan dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, paragraf 4, Sako Pramuka SIT memiliki lambang pramuka tersendiri tanpa menghilangkan lambang gerakan pramuka Indonesia serta memiliki makna yang luar biasa. Nah, anak-anakku, bagaimana? Apakah kalian bisa bercerita tentang Pramuka SIT berdasarkan teks tersebut? Tentu saja bisa ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi sekarang kita lihat di lambang di baju seragam kalian lambang SIT itu. Jadi kalian sudah paham apa arti dari lambang Pramuka SIT di seragam kalian itu. Nah, anak-anak, kita tadi kita bicara tentang lambang gerakan Pramuka SIT, kemudian tadi kita juga ke lambang Pramuka. Nah, lambang Pramuka, kemudian juga ke lambang Garuda Pancasila. Nah, kembali lagi ke Garuda Pancasila, itu merupakan lambang negara Indonesia yang harus kita hormati dan kita jaga lambang negara tersebut sebagai wujud cinta tanah air yang merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, kita cocokkan yuk ciri-ciri Garuda Pancasila dengan maknanya. Kita lihat warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Jumlah bulu pada sayap melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar, yaitu melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Perisai di dada Garuda Pancasila melambangkan alat pertahanan pertempuran. Jumlah bulu pada ekor melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Jumlah bulu pada leher melambangkan 2 angka di akhir tahun kemerdekaan Indonesia, dan jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor melambangkan 2 angka di awal tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kegiatan pramuka ini membentuk watak dan karakter anggotanya menjadi pribadi yang beriman kepada Allah, cinta tanah air, mandiri, dan peduli terhadap sesama. Melalui kegiatan pramuka, kita sebagai anggota pramuka rajin berlatih agar menjadi anak memiliki watak dan karakter anak soleh. Nah, anak-anakku, anggota pramuka itu harus rajin mengikuti kegiatan latihan dengan sungguh-sungguh dikarenakan kegiatan tersebut akan memupuk sikap cinta tanah air dan menambah pengetahuan serta keterampilan kita. Melalui kegiatan pramuka, kita dapat memahami berbagai lambang pramuka dan pramuka negara yang memiliki makna perjuangan dan kecintaan sebagai warga negara. Lambang negara kita, Garuda Pancasila, memuat berbagai makna perjuangan bangsa Indonesia sebagai bentuk rasa cinta tanah air. Rasulullah telah memberi teladan agar selalu mencintai tanah air. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Mekah atau melebihi cinta kami kepada Mekah." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah sangat mencintai kota Mekah dan Madinah. Rasa nasionalisme terhadap negara perlu dikembangkan agar negara kita tidak terpecah belah. Nah, bagaimana anak-anak? Seru bukan? Nah, jadi kalian sudah tahu tentang makna dari lambang burung Garuda Pancasila dan lambang gerakan pramuka SIT ya. Dan juga lambang negara itu bagaimana kita menghormati dan mencintai lambang dan kita jaga lambang Garuda Pancasila itu merupakan bentuk dari pengamalan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Baik anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, dapat kalian pahami, dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Saya doakan kalian selalu sehat dan selalu semangat belajar dan beribadahnya, dan selalu rajin membantu ayah bundanya di rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.